Selamat berjumpa sekali lagi pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena diberikan kesempatan bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Sebelum itu mari kita naikkan ucapan syukur kita dalam doa kita pagi ini. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kepada setiap pribadi kami, terima kasih ya Bapa karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami memuji memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami ya Bapa, dengan sungguh kerinduan kami Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita terus naikkan pujian kita bagi Tuhan Allah kita. Dia Raja.
berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami dapat lewati semua liku-liku hidup kami. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Hidupku
pribadi kami. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Kau mempedulikan kami. Walau apapun kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan Kau yang menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita dapat beribadah bersama-sama. Walaupun keadaan penyakit COVID hari ini masih aktif dan belum ada lagi vaksinnya, namun itu tidak menjadi kekangan bagi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan serta membatasi persekutuan atau ibadah kita dari ianya terus berlangsung. Saya mengharapkan agar kita mengambil sikap positif dengan keadaan apa yang berlaku pada hari ini. Dan apa yang berlaku sekarang ini pasti ada tujuan dan maksud Allah sendiri. Oleh itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena apa yang terjadi sekarang menyadarkan kita tentang kuasa manusia itu sangat terbatas dibandingkan dengan kekuasaan yang Tuhan miliki. Tuhan mampu menyembuhkan, tetapi waktu Tuhan pasti akan datang. Dan oleh itu, saudaraku, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, kita senantiasa menantikan Tuhan, dan carikanlah Tuhan selagi masih ada waktu bagi kita untuk mencari Dia. Terima kasih kepada Saudari Grace dan tim karena mereka telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Doa kita agar kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kita semua. Nah, saudaraku, pada minggu yang lepas kita telah disajikan dengan firman Tuhan mengenai kesempurnaan iman. Teks firman Tuhan yang saya ambil daripada Filipi bab yang ketiga, ayat 4 hingga 6 dan terus ayat 10 hingga yang ke-12. Kesempurnaan iman itu dikerjakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nilai kesempurnaan yang Kristus berikan itu sangat tinggi dan ianya tidak dapat diukur dengan uang ringgit atau kebaikan yang ada di dalam diri kita, tetapi diukur dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Nah, sebab itu hargailah kesempurnaan iman yang Tuhan berikan kepada kita dan peliharalah dengan sebaik-baiknya hingga ke akhir hidup kita. Nah, saudaraku, sebelum kita membaca dan belajar daripada firman Tuhan yang akan kita kongsikan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin dan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Dan sebentar lagi kami ingin belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, dan juga lindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, jangan ianya dari kehendak hamba-Mu sendiri, tetapi daripada kehendak Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ingin agar firman Tuhan ini akan meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kehidupan iman kami. Berkatilah kami yang mendengar firman-Mu ini, agar kami mudah memahami dan mengerti apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami angkatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini saya ambil daripada surat Efesus bab yang ke-6. Kita membaca daripada ayat ke-10 hingga yang ke-20. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membacanya. Firman Tuhan yang berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, di dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang pula ini sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, saudaraku, tajuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, apa makna kuat di sini? Makna kuat adalah tahan. Tahan yang bermaksud tidak mudah patah, rosak, putus, dan sebagainya. Yang kedua, tidak mudah goyah. Maksudnya di sini adalah teguh dan kukuh. Jadi saudaraku, untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, terlebih dahulu kita melihat kepada latar belakang kehidupan orang-orang di Efesus. Apakah latar belakang kehidupan mereka? Kehidupan jemaat di Efesus banyak dipengaruhi dengan ilmu filsafat, baik di dalam penyembahan, kepercayaan masyarakat Efesus sebelum dan sesudah Injil masuk. Mereka melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis. Mereka memahami dan percaya bahwa Dewi Artemis ini adalah dewa kesuburan bagi mereka. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan mereka tunduk kepada kaisar. Kota Efesus diperintah oleh pemerintahan Romawi, yaitu kaisar. Karena itu mereka harus taat kepada kaisar. Surat Efesus yang kita baca tadi berisikan nasihat, perintah,
dan himbauan untuk hidup dalam Kristus. Dalam surat ini juga penulis menekankan rencana Tuhan agar seluruh alam, baik yang di sorga maupun di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Bab yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga 20 ini merupakan kesimpulan daripada surat Efesus. Bahagian ini berbentuk nasihat dan himbauan penting Paulus kepada jemaat Efesus dalam mereka memelihara iman mereka. Paulus ingin agar mereka kuat, teguh di dalam Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-10. Di sini Paulus menghimbau jemaat Efesus supaya mereka menjadi kuat, supaya mereka menjadi teguh. Dasar kekuatan itu ada di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kebangkitannya, serta diri mereka harus dipelengkapi dengan pelengkapan senjata Allah. Di dalam surat Filipi bab yang keempat ayat 13, Paulus menyatakan kekuatannya di dalam Tuhan. Katanya demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan selain daripada itu, apakah dasar kekuatan kuasa Allah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dasar kekuatan kuasa Allah yaitu Ia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yeremia bab yang pertama ayat yang ke-5. Dia memilih kita sejak daripada rahim ibu kita, di dalam kandungan ibu kita. Kita telah dipilih oleh Allah. Yang kedua, dasar kekuatan kuasa Allah yaitu Ia bangkit, yaitu Kristus bangkit daripada kematian. Melalui kebangkitan Kristus ini, kita telah diampuni olehnya. Dia menghidupkan kita daripada kematian karena kesalahan kita. Dan Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan kita yang sudah rusak, kita telah hilang kemuliaan Allah, Dia telah memperdamaikan kita. Dan Ia mengenakan dan Dia menjadikan hidup kita menjadi baru. Kehidupan lama kita berlalu, tetapi kehidupan baru yang dikenakan terhadap diri kita. Ayat yang ke-11 pula Paulus menginginkan agar jemaat di Efesus mereka memperlengkapi diri mereka dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu dengan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan, kenakan perisai iman, kenakan ketopong keselamatan, kenakan pedang roh. Ini merupakan perlengkapan senjata yang Paulus sarankan, yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus supaya mereka mengenakan perlengkapan ini di dalam mereka melawan penguasa-penguasa udara. Sebabnya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara. Dan siapakah penguasa udara yang dimaksudkan Paulus dalam firman Tuhan? Penguasa udara itu adalah iblis. Pada mulanya adalah malaikat Allah yang terang, suci, dan mulia. Dia memberontak dan mendurhaka kepada Allah. Yesaya 14 ayat 12 hingga 17. Di sini menerangkan bahwa gelaran iblis itu adalah bintang timur atau Lucifer. Putra fajar dipecahkan dan jatuh ke bumi karena mendurhaka kepada Allah. Dan siapakah malaikat Allah yang terang dan suci dan mulia yang dimaksudkan Paulus di dalam ayat yang sama, ayat yang ke-11 ini? Yang dimaksudkannya di sini adalah iblis, merujuk kepada pribadi iblis. Jadi kita melihat di sini apakah kereta dan tugas iblis itu? Dia adalah seorang penipu. Ya, kita tahu bahwa iblis itu adalah seorang penipu, dan juga dia adalah sebagai pemerintah iblis, dan juga dia merupakan sebagai penghulu dunia yang gelap, dan dia merupakan roh-roh jahat di udara, dan iblis juga dia memiliki kerajaannya sendiri. Itulah malaikat Allah yang terang suci yang dimaksudkan Paulus di sini. Jadi saudaraku, kita akan melihat kepada langkah-langkah untuk dapat berdiri teguh kuat di dalam Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan tadi, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara. Jadi kita harus teguh, berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita ingin supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4e berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan apabila Tuhan ada di dalam kita, kita pasti akan kuat dan berhasil. Karena Dia yang ada bersama dengan kita. Dia berperang bagi kita. Kita ingat ketika orang Israel hidup di dalam Tuhan, mereka akan kuat dan menang apabila mereka berperang melawan musuh. Ya, ketika mereka keluar daripada tanah Mesir dan ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka senantiasa memperoleh kemenangan karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tetapi apabila mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka berhadapan dengan kekalahan di dalam peperangan mereka. Yang kedua, memperlengkapi diri dengan senjata Allah. 2 Korintus 10 ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata Allah merupakan senjata yang mampu untuk meruntuhkan kubu kuat iblis. Orang Israel menang dan dapat meruntuhkan kota Yeriko karena Tuhan membekali mereka dengan senjata yang daripada Allah. Jadi dua perkara ini yang perlu kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan dan kenakanlah perlengkapan senjata yang Tuhan kenakan, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, pentingnya kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Karena iblis itu menyerang kita dengan 3 titik kelemahan, yaitu hati, mata, dan pikiran kita. Yang pertama yaitu hati. Dan apabila hati kita tawar, maka lemahlah semangat atau kekuatan kita. Dan apabila hati kita terluka, maka akan mematahkan semangat kita. Dan oleh itu, biarlah hati kita senantiasa gembira, karena kegembiraan itu adalah obat yang menyembuhkan kita. Nah, yang kedua itu melalui mata. Iblis memakai mata kita sehingga mata kita tidak pernah kenyang atau puas melihat apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat akan timbul di dalam pikiran dan hati kita. Oleh itu iblis memakai mata Hawa untuk melihat buah larangan itu. Melalui apa yang Hawa lihat itu membuat Hawa mengambil tindakan, mengambil buah itu dan memakankannya. Dan sehingga Hawa jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, melalui pikiran. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Iblis menyerang pikiran Hawa sehingga Hawa makan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Karena dia berpikir bahwa apabila ia makan buah tersebut, dia akan sama seperti Allah. Iblis menggunakan pikiran Hawa sehingga Hawa jatuh di dalam dosa. 2 Korintus bab yang ke-11 ayat 3 berkata, pikiran disesatkan membuatkan kita tidak setia kepada Kristus. Jadi ketiga perkara ini yang iblis gunakan, tiga titik kelemahan yang iblis serang kita, yaitu mata, hati, dan pikiran kita. Dan oleh itu jangan biarkan iblis menyerang 3 titik kelemahan ini. Jadilah kuat dalam Tuhan dengan mendasarkan kehidupan senantiasa di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya, serta dipelengkapi dengan pelengkapan senjata Allah. Karena perperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa udara, yaitu iblis. Ingat bahwa kemenangan kita dari Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, mari kita kenakan perlengkapan senjata Allah agar kita kuat menghadapi cabaran yang ada pada hari ini, agar kita menang. Dan ingat juga bahwa bila kita hidup senantiasa di hadapan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan,
Jadi saudaraku, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami di dalam pemberitaan firman-Mu pagi ini. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini, dan jadilah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati dan membekal kami dengan senjata-Mu. Senjata-Mu memberikan kemenangan bagi kami dan membuatkan kami terus kuat di dalam Engkau. Tuhan, berkati dan lindungi jemaat-Mu serta menyediakan segala keperluan kami dari hari yang akan mendatang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.